Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas, sang cerdik yang tak pernah kehabisan akal, dikenal mampu menaklukkan lawan-lawannya dalam debat. Bukan hanya ulama dan pejabat, bahkan para ateis pun pernah dibuat terdiam olehnya. Suatu hari, datanglah seorang ateis yang terkenal licin dalam berdebat. Hampir tak ada yang berani menghadapinya, kecuali satu orang, Abu Nawas. Saat Abu Nawas tengah duduk santai bersama sahabat-sahabatnya, si ateis muncul dan bertanya lantang, "Siapa di antara kalian yang bernama Abu Nawas?" "Aku," jawabnya santai. "Ada keperluan apa, Tuan?" "Aku menantangmu untuk berdebat," katanya penuh percaya diri. "Debat tentang apa?" tanya Abu Nawas. "Buktikan padaku bahwa Tuhan itu benar-benar ada," tantangnya. "Oh, itu toh. Baik, aku terima tantanganmu," jawab Abu Nawas ringan. "Tapi tidak di sini. Besok di alun-alun, di hadapan orang banyak. Biar semua tahu siapa yang pintar dan siapa yang hanya pandai bicara." Abu Nawas pun menyetujui dengan tenang. Esoknya, alun-alun Baghdad dipenuhi warga yang ingin menyaksikan duel logika itu. Si ateis sudah berdiri, menanti, namun Abu Nawas belum juga tampak. Ia pun berkata dengan sombong, "Lihatlah, Abu Nawas ternyata pengecut. Mana berani dia datang." Namun tiba-tiba, kerumunan bergemuruh. Abu Nawas muncul dan disambut sorakan penuh semangat. Si ateis menyindir, "Masih punya nyali rupanya, Abu Nawas." "Maaf, aku terlambat," jawab Abu Nawas kalem. "Kalau benar Tuhan itu ada, mengapa dia membiarkanmu terlambat?" cibir si ateis. Abu Nawas tersenyum. "Aku terlambat bukan karena ingin, tapi karena aku memang tak mampu untuk tidak terlambat." "Apa maksudmu?" Abu Nawas pun bercerita. "Aku harus menyeberangi sungai untuk sampai ke sini. Tapi tak ada satupun perahu. Aku duduk termenung di tepi sungai. Lalu tiba-tiba sebuah pohon tumbang ke sungai, dan seperti keajaiban, pohon itu berubah jadi perahu. Maka aku pun menyeberang dengan itu." "Tidak masuk akal," teriak si ateis. "Mana mungkin pohon bisa jadi perahu sendiri?" Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Kalau hal sederhana seperti itu saja kamu anggap mustahil tanpa pembuat, bagaimana mungkin kamu percaya bahwa seluruh alam semesta yang megah ini bisa ada tanpa pencipta?" Hening. Warga terdiam. Si ateis pun tak bisa berkata apa-apa. Dengan wajah merah padam, ia segera pergi meninggalkan alun-alun. Tanpa perlu debat panjang, Abu Nawas telah memenangkan pertarungan dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya. Beberapa waktu setelah itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Sang raja mendengar banyak perdebatan di kalangan rakyat tentang poligami. "Aku ingin bertanya, Abu Nawas," ujar Baginda dari singgasananya. "Mengapa seorang pria boleh memiliki lebih dari satu istri, tapi wanita tidak boleh memiliki lebih dari satu suami?" Abu Nawas tersenyum. Ia tahu Baginda sedang mengujinya. Pertanyaan ini menarik Paduka. Jawabannya sederhana, namun lebih mudah dipahami jika saya beri perumpamaan. Jika Paduka mengizinkan, saya akan tunjukkan secara langsung. Baginda Raja mengangguk penasaran. Maka dimintalah beberapa gelas kosong dan sebuah teko berisi air. Pengawal datang membawa apa yang diminta. Abu Nawas menuangkan air ke dalam satu gelas hingga penuh. "Paduka, ini gambaran pria dengan satu istri. Hidupnya seimbang, perhatian dan tanggung jawabnya penuh." Kemudian ia membagi air ke 2 gelas, lalu ke 3 dan 4. "Inilah pria dengan 2, 3 atau 4 istri. Selama ia membagi perhatian dan tanggung jawab secara adil, semuanya tetap seimbang seperti air ini." Baginda mengangguk, tetapi ia masih penasaran. "Nah, bagaimana jika seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami?" Abu Nawas mengambil semil gelas berisi air dan menuangkan semuanya ke satu gelas kosong. Air pun meluap tumpah ke meja. "Inilah yang terjadi, Paduka. Jika satu wanita menerima cinta, perhatian, dan tanggung jawab dari banyak pria, maka semuanya akan meluber, tidak bisa tertampung dalam satu wadah, akan ada kekacauan."
Baginda Raja terpana. Penjelasan itu sederhana, tapi begitu kuat maknanya. Namun tiba-tiba seorang penasihat istana berkata, "Tapi Abu Nawas, bukankah pria dan wanita setara? Harusnya haknya pun sama?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar, keadilan itu penting. Tapi kesetaraan bukan berarti semua peran harus sama. Seperti Baginda Raja dan para menterinya. Semua sama-sama berharga, tapi tugas dan tanggung jawab mereka berbeda. Jika semua menteri berkuasa seperti raja, maka kekacauan akan terjadi." Baginda Raja pun berdiri, tersenyum dan bertepuk tangan. "Luar biasa Abu Nawas. Penjelasanmu jelas, masuk akal, dan sangat bijaksana." Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin dihormati. Ia bukan sekadar tokoh cerdik, tapi juga simbol kebijaksanaan dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.